Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala pujiannya kepada Allah yang atas nikmatnya kita bangun dari mati sementara tidur kita setiap malam, dan kita diizinkan setiap harinya bisa beramal. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal soleh kita, dan selalu salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kali ini salah satu berkahnya Ramadan itu kita juga pasti akan banyak silaturahmi ya. Kita silah itu menyambung, dan apa yang disambungkan yaitu tali kasih rahim sebetulnya, sehingga ketika kalau nyebutnya silaturahim itu sebetulnya hanya untuk yang satu rahim, yang satu kerabat. Tapi kalau di Indonesia artinya meluas. Jadi ya udah, ketemu teman, ketemu siapapun itu, guru kita atau apapun, maka istilahnya kalau di Indonesia bisa jadi silaturahmi. Dan semuanya tentu merupakan amal soleh, merupakan kebaikan ya. Dan kalau pengen bacain ini hadis yang aqamakallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang senang diberi lebih banyak kemakmuran dan umur panjang, maka dia harus menjalin hubungan baik dengan orang tua dan saudaranya. Makanya memang di sini sebutnya orang tua dan juga saudaranya ya. Walaupun juga banyak keutamaan yang lain, seperti misalkan contoh, salah satu keutamaan Nabi Ibrahim itu, beliau itu ketika orang makin tinggi imannya kan memang makin pengen jadi kebaikan bagi orang lain. Salah satu keutamaan beliau itu kalau makan gak pernah pengen sendirian, nyari orang sendirian. Ada makanannya tinggal makan, gak mau nyari orang dulu, diajak makan, ayo sini makan bareng ya. Karena memang menjamu orang, traktir gitu, itu keutamaan yang luar biasa. Selagi makanan itu dimakan dan dengan makanan itu dia diolah sampai dia jadi sehat, bisa ibadah, maka setiap ibadahnya orang yang dikasih makan itu jadi pahala jariah buat orang yang ngasih dia makan. Itu Masya Allah banget ya. Atau dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada riwayat yang menceritakan, diberitahu Nabi Ibrahim itu tentang seseorang yang udah mencapai ini ajalnya bentar lagi. Terus Nabi Ibrahim alaihissalamnya kan gak enak ini kasih tahu ke orangnya, nanti takutnya panik, nggak mau ngebocorin takdir Allah juga. Jadi ya udah, cuman bisa diterima nasihat dari malaikat mautnya itu. Maka suatu ketika akhirnya ketemu lagi dalam tempo waktu yang cukup lama, ternyata orang yang disampaikan oleh malaikat maut harus mati itu ternyata masih hidup. Terus kan akhirnya ditanya kan ketika ketemu dengan malaikat maut lagi, kok masih bisa hidup? Ya diceritakan waktu akhirnya dilihat orang itu sudah dekat ajalnya, lalu dia bersilaturahmi dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan saudara-saudaranya, maka Allah ridho untuk menambahkan umurnya. Walaupun ya riwayat seperti ini mesti ditakhrij ulang riwayatnya, tapi Masya Allah kalau untuk kayak fadilah-fadilah amal, untuk memotivasi kita untuk beramal, masih silakan ya. Karena hadis dhaif itu masih bisa kita amalkan selagi tidak untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah atau juga tidak menjelaskan tentang halal haram ya. Dan walaupun ada syarat lainnya, tapi minimal harus yang dua itu. Ya Masya Allah ya, tersambung lagi. Kalau kita pikir secara logis juga, secara nalar, kita diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain tanpa komunikasi sama orang, gimana peluang bisa datang? Kadang ketika akhirnya kita ketemu orang, kita ternyata mendengar dia butuh suatu barang, yang kita ketemu orang lagi, kita tahu orang itu sedang menjual barang, disambungin. Kalau kata Allah jadi rezeki, udah jadi kebagian komisinya untuk urusan dunia memang. Tapi kan tetap rezeki yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka, dan jadi kebaikan. Apalagi dengan ketemu orang kita bisa menyampaikan dakwah, yang kalau dengan dakwah itu tersampaikan, Allah jadikan jalan kita jadi jalan orang lain itu berubah jadi tambah baik, kita kebagian pahala jariahnya tanpa harus mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah ya. Ayo sambung tali silaturahmi. Apalagi Allah tidak suka kepada orang-orang yang dengan sengaja memutus tali silaturahmi. Kita dilarang untuk mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Semarah apapun, gak boleh lebih dari 3 hari. Maka yuklah, dibilang dia berbuat jahat, zolim, gak akan ada yang sia-sia. Intinya, ujungnya kalau gak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat di sisi kita. Bisa jadi ada dosa kita yang belum layak untuk dihapusin, belum bisa. Karena mungkin amalan kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Pengen tetanggaan sama Nabi di surga. Malaikat juga mungkin geleng-geleng, amalannya apa ini orang? Tapi Allah pengen kabulin, tahu-tahu ada yang julid.
keluarganya mungkin ada yang gimana, netizen, tetangga mungkin ada yang gimana. Gugur dosa. Balik lagi, kita ingat pengen ke surga. Nabi Adam diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa. Sehingga dari situ, yuk sambung tali silaturahmi, membuka rezeki, memanjangkan umur. Dalil-dalilnya di dalam hadis sudah banyak, ya. Dengan panjangnya umur tersebut akhirnya bisa jadi amal soleh, karena sejatinya aset kita yang paling utama ya waktu sih. Kok harta bisa nggak jadi pahala? Kalau Allah nggak kasih izin ada waktunya, bisa meninggal duluan sebelum sedekah. Atau Allah bikin kotak amalnya lagi pada digembok, di jalan lagi nggak ada yang minta-minta. Atau sampai pernah ada orang yang pengen sedekah, udah datang ke panti, ditolak. Mohon maaf Pak, ini panti baru, anaknya masih 2, donaturnya terlampau banyak, Bapak kasih dulu aja ke panti yang lain. Bisa nangis itu orang di depan pantinya, ya Allah Engkau segitu tidak inginnya menerima aku beramal. Maka sejatinya aset kita yang paling utama itu waktu. Dan kalau kita punya suatu amalan yang bisa manjangin waktu kita untuk beramal, aset berupa waktu itu yang bisa diubah jadi pahala, maka jangan sampai waktu yang ada kita nggak tahu nih, setiap detiknya tambah pendek nih kuota usia kita nih, terus kita tidak gunakan untuk jadi amal, kan rugi ya. Maka ketika kita tahu keutamaan dari silaturahmi ini, Masya Allah, ya silakan, udah nggak usah peduli mikirin siapa yang salah, siapa yang jadi korban, duluan aja. Tapi dia malah masih nyebelin, masih marah-marah, dan masih ngediemin aku, dia yang rugi. Kita makan ngelakuin ini juga bukan supaya apa-apa, Allah suka aja, udah nggak akan Allah sia-siakan. Mungkin akan membuat kita kesel, sakit hati, nggak rugi. Ujung-ujungnya kalau nggak jadi penggugur dosa, tambah tinggi aja derajatnya di sisi Allah. Nggak apa-apa, yuk sambung tali silaturahmi, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.